Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Aldi Dewanto dari kelas 10D. Kali ini saya akan membahas salah satu materi matematika di kelas 10, yaitu trigonometri. Apa itu trigonometri? Jadi, trigonometri berasal dari kata trigonon atau tiga sudut dan metron atau mengukur. Trigonometri mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi dalam segitiga, terutama segitiga siku-siku. Sejarah trigonometri. Pertama, zaman kuno. Tahun 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, trigonometri pertama kali dikembangkan oleh bangsa Mesir kuno, Babilonia, dan Yunani. Mereka menggunakan konsep trigonometri untuk menghitung jarak, tinggi, dan sudut dalam bangunan dan astronomi. 2. Zaman Yunani pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Matematikawan Yunani seperti Hipparchus 190 sampai 120 sebelum Masehi dan Ptolemy tahun 90 sampai 168 Masehi mengembangkan trigonometri lebih lanjut. Ptolemy menulis buku Almagest yang menjadi referensi utama trigonometri selama berabad-abad. Yang ketiga, zaman Islam 800 sampai 1500 Masehi. Matematikawan Islam seperti Al-Khawarizmi tahun 780 sampai 850 Masehi dan Al-Biruni 973 sampai 1048 Masehi mengembangkan trigonometri lebih lanjut dan memperkenalkan konsep sinus, kosinus, dan tangen. 4. Zaman Eropa 1500 sampai 1800 Masehi. Matematikawan Eropa seperti Regiomontanus pada tahun 1436 sampai 1476 Masehi dan Leuhard Euler tahun 1707 sampai 1783 Masehi mengembangkan trigonometri lebih lanjut dan memperkenalkan notasi modern. Zaman modern 1800 Masehi sampai sekarang. Trigonometri terus berkembang dengan penemuan-penemuan baru dalam matematika dan fisika seperti analisis Fourier dan teori gelombang. Di sini ada manfaat trigonometri dalam kehidupan. Yang pertama, dalam bidang navigasi. Trigonometri digunakan dalam navigasi laut, udara, dan darat untuk menentukan posisi, jarak, dan arah. Yang kedua, ada bidang arsitektur. Trigonometri digunakan dalam desain bangunan, jembatan, dan struktur lainnya untuk menghitung sudut, jarak, dan beban. Ketiga, di bidang fisika. Trigonometri digunakan dalam fisika untuk menghitung gaya, energi, dan momentum. Yang keempat, di bidang teknik. Trigonometri digunakan dalam teknik mesin, elektron, dan sipil untuk menghitung desain dan analisis sistem. Yang kelima, astronomi. Yang kelima, di bidang astronomi. Trigonometri digunakan dalam astronomi untuk menghitung posisi, jarak, dan orbit benda langit. Yang keenam, di bidang medis. Trigonometri digunakan dalam medis untuk menghitung posisi dan ukuran organ tubuh. Yang ketujuh, di bidang grafik komputer. Trigonometri digunakan dalam grafik komputer untuk menghitung posisi, ukuran, dan orientasi objek 3D. Yang ke-8, di bidang survei. Trigonometri digunakan dalam survei untuk menghitung jarak, sudut, dan posisi titik di lapangan. Oke, di sini jadi ada tabel sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada 5, ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin 0 derajat yaitu adalah 0. Sin 30 derajat yaitu adalah 1/2. Sin 45 derajat ada 1/2 akar 2. Sin 60 derajat 1/2 akar 3. Sin 90 derajat adalah 1.
Kalau cos itu kebalikan dari sin. Jadi 0 derajat itu sama aja, cos 0 derajat sama aja kayak sin 90 derajat, terus kayak berlanjut gitu. Jadi cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, cos 60 derajat 1/2, cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, kalau tan ini, tan 0 derajat adalah 0, tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3, tan 45 derajat yaitu 1, tan 60 derajat akar 3, dan tan 90 derajat itu infinity atau tidak terhitung. Kuadran. Yang pertama ada kuadran 1, nilainya itu 0 derajat sampai 90 derajat. Semuanya positif, jadi sinnya positif, cosnya positif, tannya juga positif. Kuadran 2, nilai 90 derajat sampai 180 derajat. Sinnya positif, jadi hanya sin yang positif. Jadi kayak cos dan tan itu negatif, jadi hanya sin yang positif. Kuadran 3, nilai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Hanya tan yang positif, jadi sin dan cos negatif. Kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Hanya cos yang positif, jadi seperti sebelumnya, jadi kalau hanya cos yang positif, jadi sin dan tannya negatif. Contoh soalnya yaitu kan sin 30 seperti yang di tabel istimewa tadi, sin 30 sama dengan 1/2, tan 45 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0. Bisa dilihat dari tabel istimewa yang ini. Nah, terus bagaimana kalau sinnya adalah 135, cos 210, tan 300. Nah, yang pertama, sin 135 kan termasuk dari kuadran 2 ya, karena dia 90 sampai 180 derajat. Jadi ditulis yang pertama sin 180 dikurang 45. Jadi hasil ini perkurangan itu adalah hasil dari sin 135 derajat ini. Jadi 180 kurang 45. Nah, terus sin sama dengan 45, karena dia kuadran 2. Kuadran 2 itu sinnya plus, jadi plus sin. Plus sin sama dengan 45, sama dengan sin 45 sama dengan 1/2 akar 2. Nah, cos 210, jadi sama kayak tadi, penjumlahan ini adalah penjumlahan yang hasilnya tuh 210, jadi 180 ditambah 30 sama dengan, jadi angka belakangnya ini yang ditulis 30 derajat, jadi cos 30 derajat. Nah, ini kan cos 210 itu termasuk kuadran 3, yang tannya itu hanya, yang positif tuh hanya tannya. Jadi karena hanya tan yang positif, jadi cosnya itu min, jadi min cos 30, atau jadi cos 30 kan sama dengan 1/2 akar 3, jadi min 1/2 akar 3. Terus yang ketiga, tan 300 derajat, pengurangannya adalah 360 dikurang 60. Nah, 300 derajat itu termasuk kuadran 4, yang positifnya hanya cos. Karena ini tan, jadi min ya, jadi min tan 60 derajat sama dengan min akar 3. Tan 60 derajat adalah min 3. Nah, contoh soal lagi, jadi tan 225 derajat. Tan, jadi ini penjumlahan dari yang hasilnya ini, penjumlahannya hasilnya ini, jadi tan 180 tambah 45, jadi hanya tan 45. Ini kan 225 itu maksud kuadran 3 yang tannya positif, berarti tan 45 tetap positif ya, karena tannya itu positif. Hanya tan yang positif di kuadran 3.
tan 45 sama dengan 1. Lalu ada yang kedua, sin 330 derajat sama dengan sin, seperti tadi pengurangan ini yang hasilnya adalah 330. Jadi 360 dikurang 30. Nah, 30 nya aja yang diambil, jadi sin 30. Ini 330 kan termasuk kuadran 4. Yang kuadran 4 itu hanya cos yang plus. Jadi karena ini sin, jadi min. Jadi min sin 30 derajat sama dengan min 1/2. Karena sin 30 derajat sama dengan 1/2. Nah, ini yang materi selanjutnya adalah perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri segitiga siku-siku adalah rasio atau perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku atau sisi depan, sisi samping, dan sisi miring terhadap salah satu sudut lancipnya. Rumus dari perbandingan trigonometri segitiga siku-siku yaitu pertama ada sin sama dengan d per mi atau depan per miring, cos sama dengan sa per mi atau samping per miring, tan sama dengan d per sa atau depan per samping. Nah, kalau cosec itu kebalikan dari sin, berarti mi per d atau miring per depan. Kalau sec kebalikan dari cos, berarti mi per sa atau miring per samping. Kalau kotangan berarti sa per d atau samping per desa. Contoh soal pertama, diketahui tan A 2/3, maka sin A kali cos A sama dengan 2/3. Tan kan rumusnya adalah D per sa, depan per samping. Ini sudut A ini di sudut ini ya. Di sudut ini adalah sudut A. Depan. Ini berarti 2-nya itu depan, 3-nya samping. Depan dari sudut A adalah 2, jadi 2-nya taruh sini. Terus samping dari sudut A adalah 3, yaitu di sini. 3-nya di sini. Nah, terus sudut miringnya kan belum diketahui, jadi kita menggunakan rumus ini. Akar 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, yaitu 4 tambah 9. 4 tambah 9 sama dengan 13, berarti sisi miringnya adalah akar 13. Nah, ini lanjut ke sini. Sin A kali cos A sama dengan, sin kan adalah demi atau depan per samping, jadi depannya adalah 2, sampingnya akar 13. Jadi 2 akar 13 dikali cos A. Cos adalah sami atau samping per miring. Sampingnya A itu adalah 3. Jadi 3, terus miringnya adalah akar 13. Jadi 3 akar 13. Nah, ini dikali 2 kali 3 6. Akar 13 kali akar 13 sama dengan 13. Jadi hasilnya adalah 6/13. Terus contoh soal yang kedua, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Sudutnya berarti di B. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika cos A sama dengan 2/26, maka nilai sin A sama dengan, jadi kan cos itu kan rumusnya adalah samping per miring ya. Jadi ini sudut A, sampingnya 10. Samping per miring sampingnya adalah 10. Jadi 10-nya taruh di alas segitiganya. Kalau samping per miring berarti miringnya adalah 26, yaitu di sisi miringnya. Kita taruh 26-nya di sisi miringnya. Nah, itu kita cari sisi depannya. Sisi depannya kan belum diketahui. Nah, kita sama pakai rumus yang kayak tadi. Jadi akar 26 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan akar 36 dikali 16. Sama dengan 6 kali 4.
Karena kan akar 36 sama dengan 6, akar 16 sama dengan 4, sama dengan 6 kali 24 sama 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi sisi depannya itu adalah 24. Kan yang ditanya sin, karena ini sin, kan sin itu rumusnya adalah demi, depan per samping. Depannya adalah 24, terus sampingnya adalah 26, jadi hasilnya adalah 2/4. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang trigonometri. Maaf jika ada kesalahan kata atau kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.